warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya lah, sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk melakukan presentasi walaupun hanya melalui via Zoom. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Adapun materi pada kali ini dibawakan oleh kelompok 3, yaitu penelitian tindakan kelas dengan kelompok Dewi Yanti, Asriani, Yupitasari, Muhammad Daniel, dan saya sendiri, Mutmin Hamid. Langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Saya persilakan kepada Dewi Yanti. Pengertian penelitian tindakan kelas menurut para ahli. Yang pertama, Hopkins 2010. Menurutnya, penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang berkaitan dengan isu-isu seputar profesionalisme, praktik di kelas, kontrol terhadap guru, serta dianggap memiliki banyak manfaat terhadap dunia pendidikan. Yang kedua, Kunandar 2008. Dalam bukunya, mendefinisikan bahwa penelitian tindakan adalah suatu jenis kegiatan penelitian yang dilakukan oleh tenaga pendidik atau guru yang berguna untuk meningkatkan mutu pendidikan di dalam kelas. Yang ketiga, Iga Wardani, tahun 2011. Definisi penelitian tindakan kelas yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga diharapkan tujuan penelitian tindakan kelas dapat meningkatkan hasil belajar siswa atau peserta didik. Yang keempat, Suharjono, tahun 2007. Dalam penjelasannya, penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh seseorang di ruang kelas sehingga mampu memperbaiki praktek pembelajaran yang dilakukannya. Yang kelima, Sulipan MPD. Menurutnya, penelitian tindakan kelas adalah suatu jenis penilaian yang dilakukan oleh seorang peneliti di dalam kelas guna mengetahui berbagai faktor tindakan yang dilakukan akibat metode dalam pendidikan. Yang keenam, Mills, tahun 2000. Menurutnya, penelitian tindakan kelas sebagai systematic inquiry yang dilakukan oleh guru kepada sekolah atau konselor sekolah guna mengumpulkan berbagai macam informasi tentang berbagai praktek yang dilakukan. Jadi, penelitian tindakan kelas ialah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis reflektif terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh guru yang sekaligus sebagai peneliti, sejak disusunnya suatu perencanaan sampai penilaian terhadap tindakan nyata di dalam kelas yang berupa kegiatan belajar mengajar untuk memperbaiki kondisi pembelajaran yang dilakukan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dewi Yanti. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Saya persilakan kepada Asriani. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Materi selanjutnya adalah karakteristik penelitian tindakan kelas. Yang pertama, PTK terkait siklus-siklus, perencanaan, pemberian tindakan, pengamatan, dan refleksi sebagai prosedur baku penelitian. Yang kedua, PTK harus berlangsung dalam
jangka waktu tertentu, misalnya 2 atau 3 bulan, secara kontinu untuk memperoleh data yang diperlukan. Yang ketiga, hasilnya tidak untuk digeneralisasi, meskipun mungkin diterapkan oleh orang lain dan di tempat lain yang konteksnya mirip. Yang keempat, guru sebagai peneliti sekaligus pelaku perubahan dan sasaran yang perlu diubah. Ini berarti guru berperan ganda, yakni sebagai orang yang meneliti sekaligus sebagai orang yang diteliti. Yang kelima, PTK memandang pembelajaran menurut sudut pandang orang dalam yang tidak berjarak dengan hal yang diteliti, bukan menurut sudut pandang orang luar yang berjarak dengan hal yang diteliti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian tindakan kelas. Menurut Ditjen Dikti-Diknas Republik Indonesia tahun 2004 menjabarkan secara lebih rinci mengenai tujuan dilaksanakannya PTKA, yaitu meningkatkan mutu isi, masukan, proses dan hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam mengatasi masalah pembelajaran dan pendidikan di dalam dan di luar kelas. 3. Meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan, menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi, sehingga tercipta sikap proaktif di dalam perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran secara berkelanjutan. Yang kelima, meningkatkan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan PTK. Dan yang keenam adalah meningkatkan kerjasama profesional di antara pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dan perguruan tinggi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Asriani. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga, yaitu Muhammad Daniel untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, yaitu kelebihan penelitian tindakan kelas. Yang pertama, praktis dan langsung relevan untuk situasi yang aktual. Yang kedua, yaitu menyediakan kerangka kerja yang teratur untuk pemecahan masalah dan pengembangan-pengembangan baru yang lebih unggul dari cara-cara yang ada sebelumnya. Yang ketiga, yaitu berdasarkan pada observasi yang nyata dan objektif, bukan berdasarkan pada pendapat subjektif atas dasar pengalaman masa lampau. Yang keempat, yaitu dapat digunakan untuk meningkatkan kepakaran atau profesionalisme guru. Selanjutnya yaitu kekurangan penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu kurang tertib ilmiah karena validitas internal dan eksternalnya lemah. Yang kedua yaitu tidak dimungkinkan melakukan generalisasi karena sampel yang sangat terbatas. Yang terakhir yaitu peran guru yang one man show, bertindak sebagai pengajar dan sekaligus peneliti, sering membuat dirinya menjadi sangat repot. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk pemateri ketiga. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri keempat, yaitu Ibu Sari untuk memaparkan materinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Langsung saja, materi selanjutnya yaitu langkah-langkah pokok penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Terdiri identifikasi masalah, analisis penyebab masalah, dan merumuskannya, serta ide untuk memecahkan masalah. Yang kedua, tahap acting atau pelaksanaan. Tahap kedua dari PTK adalah pelaksanaan.
Pelaksanaan adalah menerapkan apa yang telah direncanakan pada tahap 1, yaitu bertindak di kelas. Yang ketiga yaitu tahap observation atau pengamatan. Observasi adalah alat untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. Dan yang keempat yaitu tahap refleksi. Refleksi adalah kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang telah dilakukan. Analisis penelitian tindakan kelas. Menurut Emulz 2000 mengemukakan beberapa teknik analisis data pada penelitian tindakan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi tema-tema dari data yang terkumpul melalui proses induktif dapat diidentifikasi menjadi tema-tema tertentu. Penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan yang khusus untuk diperlakukan secara umum. Dan yang kedua, membuat kode pada hasil survei, interview, dan angket. Pengkodean ini dapat dilakukan untuk mengelompokkan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan kunci. Pertanyaan kunci membantu mensistematiskan data yang dapat membentuk informasi yang bermakna. Dan yang keempat, peta konsep. Memetakan secara visual faktor-faktor yang terkait dengan subjek, data, proses pembelajaran, masalah, dan sebagainya. Dan yang kelima, analisis faktor yang mendahului dan mengikuti. Dan yang keenam, penyajian hasil temuan dalam bentuk tabel, grafik, peta, bagan, gambar, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu mengemukakan apa yang belum ditemukan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Saya persilakan. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 3. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.